Terima kasih teman-teman media, wartawan yang saya banggakan. Saya bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi dan sekaligus CEO Danantara, Bapak Roslani Perkasa. Kemudian Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo, dan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Laksamana Didit Herdiawan. Kami baru saja menghadap Bapak Presiden di Istana Merdeka untuk melaporkan sejumlah isu strategis di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan, terutama terkait dengan sejumlah program kerja prioritas nasional. Di antaranya kami tadi melaporkan konsep pengembangan sekaligus perlindungan pantai utara Jawa, yang kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan, baik dari land subsidence, penurunan permukaan tanah, maupun banjirop akibat naiknya permukaan air laut. Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya, karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana. Yang kedua, kami juga melaporkan terkait dengan progres rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam di Sumatera, Aceh, Sumut, dan Sumbar. Secara umum, baik dari aspek pembangunan kembali atau revitalisasi dan perbaikan infrastruktur dasar, baik jalan, jembatan, kemudian sanitasi, termasuk juga perumahan, irigasi, dan berbagai fasilitas umum, termasuk untuk kesehatan, pendidikan, dan rumah-rumah ibadah. Secara umum bisa ikuti progres yang baik, walaupun ada sejumlah isu yang juga masih menjadi tantangan di lapangan. Yang ketiga, kami juga tadi membahas terkait dengan apa yang menjadi direktif sekaligus visi besar dari Bapak Presiden terkait pengembangan jaringan kereta api secara nasional, terutama untuk Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan juga sebagian di Sulawesi. Ini sebagai bentuk dari upaya memeratakan pembangunan di seluruh wilayah, karena kereta bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk angkut logistik atau komoditas di sejumlah daerah. Dan tentu tadi ada kami laporkan perkembangan dan langkah-langkah taktis solusi yang harus segera diambil dan telah dilakukan sebetulnya pasca terjadinya kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Di antaranya adalah setelah kita identifikasi, maka ada kurang lebih 76 perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa dan juga sebagian Sumatera, yang itu memang butuh segera dilakukan pembangunan, apakah itu palang pintu kereta maupun flyover atau underpass. Selebihnya kita lakukan penutupan titik-titik rawan, dan kita juga ingin terus perbaiki sistem persinyalan dan modernisasi sistem kereta lainnya. Jadi semangatnya adalah untuk transportasi publik, keselamatan kita utamakan, dan pada akhirnya konektivitas antar wilayah juga bisa menghadirkan pertumbuhan dan peluang ekonomi lainnya. Selain itu, teman-teman sekalian, kami juga melaporkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan daerah sesuai dengan Inpres Jalan Daerah, termasuk Inpres Irigasi, dalam rangka menyukseskan ketahanan dan swasembada pangan, ini terus kita kawal pembangunannya. Dengan demikian kita harapkan dalam 1-2 tahun ke depan semakin baik kondisi infrastruktur di daerah dan bisa semakin bermanfaat secara ekonomi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya tadi Bapak Presiden juga menyampaikan terkait dengan semangat gerakan Indonesia Asri. Kita ingin kembali menuntaskan permasalahan sampah dan juga menata kawasan yang kumuh menjadi semakin baik dan sehat. Dan diharapkan ini semua juga bisa meningkatkan potensi pariwisata, karena memang bisa dikatakan memajukan sektor pariwisata di Indonesia sebagai low hanging fruits, sesuatu yang mudah ataupun lebih cepat bisa kita, bukan mudah tapi lebih cepat bisa menghasilkan nilai ekonomi
jika didukung dengan Indonesia yang asri dan juga konektivitas menuju ke destinasi pariwisata tersebut bisa lebih baik dan terbuka untuk masyarakat, termasuk juga wisatawan mancanegara. Saya rasa itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Ya nanti ini kan Oke, terima kasih. Ya memang kita tentunya akan berkoordinasi selalu dengan Kepala BPO-PPJ untuk memastikan juga penyempurnaan dari master plan-nya, dan kemudian kita lihat pengembangannya. Jadi tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah, itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya, sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru tidak hanya di Jakarta, tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini. Jadi masih tahap seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Jadi tadi sudah kami laporkan juga bahwa di Pulau Jawa ini, khususnya di Pantura, ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya, sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan. Untuk titik-titik yang diutamakan kemarin pada saat rapat di IPK, rapat koordinasi, kita sudah ada beberapa titik yang memang menjadi alternatif di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun demikian, ini titik-titik masih belum kita putuskan lebih lanjut karena harus didalami. Pertama misalkan Teluk Jakarta, di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Tapi untuk 15 segmen ada subsegmennya dan seksi-seksinya di dalamnya. Ini harus ada kolaborasi. Demikian dari saya, Mas. Makasih. Untuk timeline-nya kita sedang atur pelaksanaan kegiatannya ini, dihitung backward planning-nya berapa lama. Karena harus semua komponen dimasukkan. Begitu, Mas. Makasih. Oke. Ya. 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 Terutama masalah ROP, masalah land subsidence, di situ ada kegiatan ekonomi, contoh petani, contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua Pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan. Ini harus kita tampung, dan tentunya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan pertanian. Nah, ini yang harus kita lakukan kolaborasi atau pengintegrasian. Dan ini ke depan harus menjadi faktor yang utama. Demikian, makasih. Oke, makasih. Makasih ya. Ya, itu terus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh. Tentunya nanti Kementerian Perhubungan berada di depan bersama KAI. Dan yang jelas, memang kita juga sedang memikirkan pengembangan double track tersebut. Tetapi tentu butuh waktu untuk bisa merampungkan rencana besar pengembangan kereta, baik existing maupun pengembangan baru, dan reaktivasi dari rel-rel yang sudah selama ini tidak berfungsi. Nanti kita sampaikan berikutnya. Terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.